Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nisindrentika akan menjelaskan tentang RPP, yaitu RP luring, daring, dan tatap muka. Saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, yaitu tentang materi SPLDV untuk satuan pendidikan sekolah menengah pertama, mata pelajaran matematika. Nah, di sini ada kompetensi inti. Ada beberapa kompetensi inti yang akan dicapai, itu yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Nah, yang selanjutnya itu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomenal, dan kejadian tampak mata. Selanjutnya itu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Nah, selanjutnya itu kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya ada 3, yaitu menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah konseptual atau masalah sehari-hari. Selanjutnya itu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Lalu yang terakhir yaitu membuat model matematika dan menyelesaikan dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan dua variabel. Nah, ada tujuan pembelajaran di sini, ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama dengan berdiskusi serta bimbingan guru, siswa mampu memahami ringkasan materi secara jelas. Dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa mampu menerapkan konsep sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Lalu yang terakhir yaitu dengan melakukan percobaan di sekitar lingkungan, siswa mampu mengerjakan tugas tentang sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Nah, selanjutnya itu kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini ada 5 poin, yaitu yang pertama mengkondisikan kesiapan belajar siswa, yang kedua itu motivasi siswa, yang ketiga yaitu siswa diberi pertanyaan untuk mengecek kemampuan yang telah dimiliki siswa berkaitan dengan materi sebelumnya. Lalu selanjutnya itu menyampaikan tujuan pembelajaran dan menstimulus dengan mengaitkan masalah sehari-hari. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu siswa bersama guru membuat kesepakatan belajar. Ini ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini ada 5 juga. Yang pertama itu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Lalu yang kedua siswa diminta untuk mengamati gambar yang berkaitan dengan materi SPLDV. Lalu yang ketiga itu siswa diberi kesempatan untuk membuat pertanyaan berkaitan dengan materi yang diajarkan. Lalu siswa diberi penjelasan tentang tugas yang akan dilakukan dengan bekerja sama atau diskusi secara kelompok mengerjakan LKS. Nah, yang terakhir itu kelompok yang sudah selesai diberi waktu mempresentasikan hasil kerjanya. Lalu yang terakhir itu kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutupnya yaitu siswa membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting dalam pembelajaran materi SPLDV. Lalu yang kedua itu siswa dibimbing mengemukakan hasil belajar atau refleksi. Lalu yang terakhir itu siswa bersama guru menutup pembelajaran dengan doa yang dipimpin oleh salah satu siswa atau ketua kelas. Nah, di sini ada penilaian. Nah, penilaian di sini ada 3, itu penilaian sikap, pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sekian penjelasan dari RPP luring yang telah saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RPP daring, yaitu rencana pelaksana pembelajaran dalam jaringan. Di sini saya membuat RPP untuk siswa SMP kelas 8 semester ganjil dengan materi SPLDV. Nah, di sini ada kompetensi inti yang dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kompetensi pengetahuan, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Nah, yang keterampilan yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, itu menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, kompetensi dasarnya itu ada 2, yaitu pada pengetahuan, yaitu menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah konseptual. Yang kedua yaitu kompetensi dasar pada
keterampilan yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, indikator pencapaian kompetensi itu yang diharapkan yaitu pertama mengidentifikasi persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua itu mengidentifikasi penyelesaian dari persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel dari masalah yang diberikan. Yang kedua itu indikator pada keterampilan, yaitu membuat model matematika sistem persamaan linear dua variabel dari masalah yang diberikan, lalu menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel di kehidupan sehari-hari dengan metode eliminasi. Nah, selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Nah, setelah tujuan pembelajaran ini, setelah mengamati video pembelajaran di layar, siswa dapat memahami definisi persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel dengan tepat dan percaya diri. Yaitu setelah melakukan uji coba terhadap model penyelesaian persamaan linear dua variabel, siswa dapat mengidentifikasi penyelesaian dari persamaan linear dua variabel sistem persamaan linear dua variabel dari masalah yang diberikan dengan disiplin dan percaya diri. Selanjutnya, setelah mengidentifikasikan contoh konseptual pada video pembelajaran di layar, siswa dapat menyusun model sistem persamaan linear dua variabel dengan tepat dan tanggung jawab. Nah, yang terakhir itu setelah melakukan uji coba dan diskusi terhadap masalah konseptual yang diberikan, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel dengan menerapkan metode penyelesaian SPLDV dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, di sini ada materi pembelajarannya. Ini adalah seperti kayak konsep yang akan dipelajari. Selanjutnya itu materi pembelajaran remedial. Nah, bagi siswa yang sudah mencapai indikator pembelajaran dapat melanjutkan ke bagian pengayaan. Pada kegiatan remedial, guru ditantang untuk memberikan pemahaman kepada siswa yang belum mencapai KKM. Selanjutnya itu materi pembelajaran pengayaan. Nah, model dan metode pembelajarannya itu dengan pendekatan saintifik dan model discovery learning, metodenya diskusi online, ekspositori, dan penugasan. Nah, ini ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini biasanya dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran itu dengan WhatsApp group, Google Meet, atau Zoom. Nah, di sini ada seperti biasa itu kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan yang terakhir itu kegiatan penutup. Nah, sumber belajarnya itu bisa dilihat yaitu yang pertama buku paket siswa, buku referensi lainnya, dan internet. Ini ada instrumen pembelajaran dan teknik penilaiannya. Di sini saya lampirkan lembar kerja siswa yang sudah saya buat dengan pendekatan saintifik dan metode pembelajaran dengan model discovery learning. Sekian penjelasan dari RPP daring. Saya akhiri, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RPP tatap muka, yaitu di sini saya membuat RPP untuk jenjang sekolah dari SMP atau MTS mata pelajaran matematika dengan pokok bahasan SPLDV. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu kompetensi inti, yaitu yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Nah, kompetensi ini nih sama dengan kompetensi inti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu pada luring. Selanjutnya itu kompetensi dasar dan indikator pencapaian, yaitu kompetensi dasar itu menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya dihubungkan dengan masalah konseptual atau masalah sehari-hari. Nah, indikator pencapaiannya yaitu mengidentifikasi persamaan linear dua variabel, membuat persamaan linear dua variabel sebagai model matematika dan dari situasi yang diberikan. Nah, selanjutnya itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan indikator pencapaian yaitu membuat model matematika dan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Nah, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, pada pertemuan ini ada dua tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa memiliki sikap sosial, berani bertanya, berpendapat, mau mendengarkan orang lain, berbagi ide, bekerjasama dalam diskusi di kelompok. Nah, selanjutnya siswa dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, di sini ada karakter siswa yang diharapkan, yaitu pertama disiplin, rasa hormat atau respect, tekun, diligence, tanggung jawab, responsibility. Selanjutnya itu
Materi pokok. Nah, materi pokok ini itu pertama pemahaman konsep tentang metode eliminasi. Yang kedua itu cara menggunakan metode eliminasi dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel. Nah, langkah-langkah pembelajarannya ada pertama tahap kegiatan pendahuluan, yaitu yang pertama di sini ada kegiatan guru dan siswa. Guru memberikan salam dan mengajak berdoa, siswa menjawab salam dan berdoa. Nah, di sini ada kegiatan-kegiatannya, yaitu pendidikan karakternya itu diharapkan yaitu disiplin religius, disiplin perhatian. Nah, selanjutnya itu kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini guru akan memberikan permasalahan berupa soal yang harus didiskusikan oleh setiap kelompok. Guru bersama siswa membahas permasalahan yang sudah didiskusikan dengan menjelaskan kembali materi tentang cara menyelesaikan SPLDV menggunakan metode SPLDV. Nah, setelah itu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan materi yang sudah dibahas. Selanjutnya yaitu kegiatan akhir atau penutup, yaitu guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menyimpulkan materi. Yang kedua itu guru memberikan siswa PR tentang soal latihan yang ada di buku. Selanjutnya, guru memberikan salam penutup. Nah, media bahannya itu yang pertama, media itu media PowerPoint, laptop, CPU, LCD, dan proyektor. Nah, ada bahannya itu papan tulis, penghapus, dan spidol. Nah, metode pembelajaran itu dengan metode diskusi dan model pembelajaran itu discovery learning. Sumber belajar, buku guru, buku siswa, dan lembar aktivitas siswa atau LKPD. Nah, ini adalah teknik penilaiannya. Yaitu yang pertama dengan teknik aspek pengetahuan itu teknik penilaian penugasan. Terus yang keterampilan yaitu dengan pengamatan. Instrumen penelitian yaitu terlampir di buku siswa dan LKS yang sudah saya bikin. Sekian penjelasan dari RPP tatap muka.